Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas lanjutan dari video kemarin ya geng. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah. Jadi di video sebelumnya gua udah membahas bagaimana jika seandainya Jerman itu nggak menjadi dalang atau nggak ikut gitu kan dalam pertempuran ketika PD1 dan juga PD2. Apakah dunia ini akan damai dan juga nggak ada pertempuran lagi atau tetap ada kerusuhan gitu dan pertempuran gitu. Di situ gua bahas jawabannya adalah tetap ada, geng. Kenapa tetap ada? Karena di dunia ini negara itu bukan hanya Jerman doang ya, geng. Dan juga pertempuran nggak hanya di Eropa doang kayak gitu. Banyak pertempuran lain di belahan dunia yang nggak bisa atau nggak sempat didokumentasikan. Geng. Contoh nih ya, contoh dulu tuh ada perang kayak perang Lepanto sebelum PD1 gitu kan, ada perang Balkan gitu kan. Itu terjadi sebelum adanya gimana ya, alat-alat kayak kamera gitu kan, yang videographer gitu kan, sebelum ada kayak gitu tuh. Makanya kita nggak tahu gitu kan. Tapi terlepas dari itu, di video kali ini gue akan membahas kemanakah gitu kan, kemanakah perginya tentara dan juga jenderal-jenderal Jerman gitu kan ketika PD2 itu telah usai gitu kan, atau ketika pertempuran di Eropa sana telah usai gitu kan. Apakah mereka itu auto dipindah alamkan gitu kan, atau di bun-bun gitu kan, gue sensor aja kan, atau kena sama pihak YouTube, atau mereka itu hanya dihukum kerja paksa doang gitu kan, berapa puluh tahun habis itu dikeluarin gitu kan, terus sudah selesai gitu. Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung strata dari masing-masing orangnya gitu kan. Contoh misalkan ada jenderalnya si kumis kotak ini geng, jenderal-jenderal Jerman ketika PD2 gitu kan, mereka itu tugasnya hanya yang ngerancang strategi doang atau ngerancang bangunan doang gitu kan, enggak apa ya, enggak terlibat dalam proyek-proyek eksekusi gitu kan. Jadi mereka itu biasanya nggak dieksekusi lagi geng, mereka hanya di penjara gitu lah beberapa tahun, setelah itu disuruh kerja paksa beberapa tahun lagi, habis itu biasanya dibebasin kayak gitu geng. Atau mungkin di antara mereka ada orangnya super apa ya, super kaya lah geng, banyak duit, banyak perusahaannya gitu kan. Jadi mereka gampang tuh tinggal nyogok doang, tinggal ngasih dana misalkan berapa juta dolar gitu kan, habis itu ya udah mereka auto bebas kayak gitu. Jadi mereka nggak usah jadi mereka nggak usah susah-susah tuh dihukum gitu kan, terus juga disuruh kerja paksa gitu kan, di penjara, nggak kayak gitu kan. Atau mungkin di antara mereka nih biasanya nih, kalau tentara kroco biasa, apalagi mereka itu banyak membumbun tentara sekutu, ya udah itu tuh pasti sangat empuk banget tuh, sangat empuk untuk di eksekusi lagi kayak gitu kan, atau di auto pindah alamin gitu kan. Tapi biasanya sebelum mereka di auto pindah alam, mereka dimanfaatin dulu nih tenaganya dengan cara ya kerja paksa tuh kayak tadi, seperti yang gue bilang. Mereka disuruh misalkan bangun apa dulu gitu kan, atau disuruh ngebersihin jasad-jasad bekas peperangan gitu kan. Pokoknya mereka dimanfaatin dulu lah intinya. Kalau udah dimanfaatin tenaganya, baru tuh mereka didor kayak gitu ya. Atau diantara mereka mungkin punya kedudukan kayak misalkan jenderal, kaya juga dia, dari golongan terpandang juga, tapi dia banyak mengeksekusi orang, tetap aja itu dianggapnya udah nggak bisa diselamatin lagi lah. Biasanya mereka itu disuruh kerja paksa lagi, habis itu didor gitu kan. Tapi nggak sedikit juga di antara mereka yang berhasil kabur kan. Jadi tentara Jerman dan juga jenderal-jenderal Jerman ini yang punya duit gitu kan, punya relasi lah, punya kolega, khususnya di Argentina nih, di negara Argentina maksud gue. Ya mereka aman kan. Kenapa? Karena mereka dibantu sampai ke sana gitu kan. Dan mereka juga dibantu untuk memalsukan dokumen pribadi mereka kayak gitu, kayak bikin KTP baru gitu kan, bikin kartu keluarga baru,
yang seolah-olah mereka itu orang Argentina asli geng. Yang mana pada saat itu Argentina nggak ikut dalam kancah PD2 gitu kan. Padahal seperti yang kita tahu geng, Argentina adalah sekutu Jerman gitu kan, secara nggak langsung kayak gitu. Kenapa gue bilang secara nggak langsung? Karena Argentina nggak terang-terangan geng, nggak terang-terangan memihak ke Jerman, tapi sebenarnya mereka itu memihak ke Jerman kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena banyak tentara Jerman dan juga petinggi-petinggi Jerman pada saat itu yang kabur ke Argentina dan lolos, yang berhasil lolos maksudnya. Jadi mereka lolos dari hukuman, mereka lolos dari eksekusi. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh sekutunya, yaitu Argentina kayak gitu ya. Jadi bahasa gampangnya sekutu terselubung kayak gitu. Nah, Argentina dapat apa ya? Pastinya Argentina dapat perlindungan dari Jerman lah ketika PD2 berlangsung kayak gitu ya. Bahkan nggak sedikit juga pejabat-pejabatnya yang diberikan kayak ya beberapa kilo emas gitu kan. Terus juga ada beberapa yang diberikan tawanan wanita kayak gitu untuk ya biasalah kayak gitu kan, untuk ya wisata lendir kayak gitu kan. Jadi mereka ya pasti ngikut ya, nggak dilindungi iya, terus juga dikasih imbalan iya, siapa yang nggak mau gitu kan. Bahkan pada saat itu si Kumis Kotak nih geng, selaku pemimpin Jerman, dia itu sebelum bundir nih geng, sebelum Jerman benar-benar runtuh dan kalah, dia itu ditawarin sama ajudan-ajudannya gitu kan, untuk apa? Untuk kabur kayak gitu. Kaburnya kemana ya? Pastinya ke Argentina lah. Bahkan 1 koper uang dan juga 2 helikopter udah menanti nih kan, jadi udah disiapin gitu kan. Cuman dia nggak mau, si Kumis Kotak nggak mau pergi lah kayak gitu kan. Kenapa? Karena ya dia udah mengira pasti Jerman udah pasti kalah gitu kan, pasti kalah, plus dia nggak mau kena atau ketangkap lah ya oleh pihak sekutu pastinya lah. Karena dia malu lah, jangan sampai kan pas dia kabur naik helikopter gitu kan, udah pede lah pengen kabur ke Argentina, di jalan kena, ya udah kan dia akhirnya malu dan juga dia nggak mau ditangkap langsung gitu kan, karena dia takut kayak sekutunya tuh si Benito Mussolini, pemimpin tertinggi Prancis, pemimpin tertinggi Italia kayak gitu kan pada saat itu. Dia adalah kalangan fasis Italia sekaligus sekutu Jerman, yang mana jasadnya itu dipermalukan geng oleh pihak yang kontra terhadapnya gitu kan, dan juga oleh pihak yang memusuhinya kayak gitu kan. Nah Hitler tahu tuh, dia nggak mau gitu kan jasadnya digituin. Apalagi si Kumis Kotak ini selalu menggembar-gemborkan gitu kan bahwa Jerman adalah ras superpower gitu kan, ras terunggul gitu kan. Orang Jerman adalah orang superpower gitu lah, ras tertinggi. Dia sering banget ngomong kayak gitu. Jadi ya pastinya dia nggak mau ketangkep gitu kan, dan dia nggak mau kabur. Dia masih mending bundir daripada kabur terus ketangkap musuh nantinya kayak gitu kan. Itu adalah sejarah singkat ya geng, kemanakah perginya tentara Jerman dan juga jenderal-jenderal Jerman ya ketika PD2 telah selesai kayak gitu kan. Jawabannya adalah pergi ke Argentina nih, karena Argentina merupakan sekutu Jerman pada saat era PD2 kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gua, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.